Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian peserta didik. Dimulai dari secara terminologi, mengemukakan bahwa peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Lalu, ada juga secara etimologi, mengemukakan bahwa peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Jadi, di dalam istilah ini menekankan pada posisi peserta didik sebagai penerima ilmu, pengetahuan yang belajar dari guru, melakukan kegiatan pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lalu, ada juga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas, mengemukakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, secara sederhana, peserta didik adalah seseorang yang sedang ingin mengetahui sesuatu hal yang baru atau sedang melakukan pembelajaran. Baik, pada slide ini kita akan membahas beberapa istilah yang sepadan dengan peserta didik, yaitu ada siswa, murid, dan pelajar. Nah, ketiga istilah ini sering kita dengar ya dalam dunia pendidikan, tetapi masing-masing ini memiliki makna dan penggunaan yang berbeda-beda. Jadi, mari kita bahas satu persatu mulai dari siswa. Oke, siswa diartikan sebagai murid ya, terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Nah, menurut KBBI, siswa ini adalah orang yang datang ke lembaga pendidikan untuk memperoleh pengetahuan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, siswa ini disebut sebagai anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan kualitas diri melalui proses pendidikan tertentu. Jadi, artinya siswa adalah orang yang terdaftar secara resmi dan mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah formal. Nah, perbedaan dengan siswa ini, istilah murid berasal dari bahasa Arab. Nah, murid yang berarti orang menghendaki atau menginginkan. Nah, menurut KBBI ini, murid adalah orang yang sedang berguru atau belajar di bawah bimbingan seseorang guru. Dan dalam konteks pendidikan ini, murid menepati posisi penting gitu karena menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan. Nah, murid digunakan dalam konteks yang lebih umum, misalnya murid mengaji, murid tari, atau murid Pancasilat. Jadi tidak hanya di sekolah gitu, siapapun yang berguru disebut murid. Lalu, pelajar. Nah, adalah istilah yang digunakan untuk anak sekolah yang sedang menempuh pendidikan, terutama di tingkat dasar dan menengah. Pelajar ini menunjukkan status seseorang yang sedang belajar secara formal di lembaga pendidikan. Jadi, pelajar identik dengan orang yang menuntut ilmu di sekolah. Dari ketiga ini gitu ya, istilah di atas dapat disimpulkannya bahwa murid digunakan dalam konteks umum untuk siapa saja, sedangkan belajar siswa digunakan untuk peserta pendidikan formal. Dan pelajar menunjukkan status seseorang yang sedang bersekolah, sementara itu peserta didik memiliki makna yang lebih luas karena mencakup murid, siswa, maupun siapapun yang mengikuti pendidikan baik formal maupun non-formal. Baik, selanjutnya ada perbedaan makna siswa, murid, pelajar, dan peserta didik. Nah, selanjutnya pada tabel ini kita bisa melihat ya perbedaan makna dari istilah siswa, murid, pelajar, dan peserta didik ini. Walaupun keempatnya sering digunakan bergantian, sebenarnya memiliki makna dan konteks yang berbeda. Murid ini lebih bersifat umum, siapapun yang berguru kepada seseorang disebut murid. Misalnya, murid mengaji, murid silat, atau murid sekolah. Jadi istilah ini tidak terbatas gitu pada pendidikan formal. Nah, kalau siswa ini lebih ditujukan untuk peserta didik dalam pendidikan formal, terutama di sekolah dasar dan menengah. Contohnya, siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Jadi, siswa merupakan bagian dari peserta didik yang berada di jalur formal. Nah, untuk pelajar, menunjukkan status seseorang yang sedang belajar di lembaga pendidikan formal. Jadi, pelajar adalah sebutan bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar atau menengah. Nah, misalnya pelajar SMP atau pelajar SMA. Lalu, peserta didik. Nah, peserta didik ini memiliki konteks yang paling luas ya. Istilah ini mencakup semua orang gitu yang sedang menempuh pendidikan, baik formal maupun non-formal. Contohnya siswa, mahasiswa, peserta pelatihan, dan anggota masyarakat yang mengikuti program belajar. Nah, jadi berdasarkan tabel dalam materi, dapat disimpulkan ya bahwa setiap istilah memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda. Untuk murid bersifat umum dan digunakan untuk siapa saja yang sedang belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, siswa digunakan untuk pendidikan formal di sekolah dasar dan menengah. Nah, pelajar menunjukkan status seseorang yang sedang menempuh pendidikan di lembaga formal. Sementara itu, peserta didik mencakup semuanya, murid, siswa, pelajar, bahkan mahasiswa, atau peserta pelatihan. Nah, dalam penggunaan ini, istilah ini harus konsisten gitu. Jika menggunakan kata murid, maka sebaiknya menggunakan istilah orang tua murid. Begitu juga jika menggunakan kata siswa, maka gunakan istilah orang tua siswa.
Baik, selanjutnya ciri umum peserta didik. Yang pertama, anak bukanlah miniatur orang dewasa. Artinya, anak memiliki cara berpikir, merasa, dan bertindak yang berbeda dari orang dewasa. Mereka tidak bisa diperlakukan seperti orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan membutuhkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Selanjutnya, yang kedua, memiliki fase perkembangan tertentu. Setiap anak melalui tahapan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang berbeda. Guru perlu memahami perbedaan ini agar metode pembelajaran yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak pada tahap tersebut. Yang ketiga, memiliki kebutuhan. Kebutuhan anak mencakup kebutuhan fisik seperti makan, istirahat, kebutuhan emosional seperti rasa aman, kasih sayang, kebutuhan sosial seperti interaksi dengan teman, dan kebutuhan intelektual seperti tantangan belajar. Kebutuhan ini penting agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Selanjutnya, ciri khusus peserta didik. Yang pertama, memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri dalam hal bakat, minat, kemampuan berpikir, dan kondisi emosional. Guru perlu mengenali keunikan ini agar pembelajaran menjadi lebih personal dan lebih efektif. Yang kedua, sedang dalam proses perkembangan dan membutuhkan bimbingan. Anak bukan hanya belajar materi pelajaran, tapi juga sedang membentuk kepribadian, karakter, dan nilai-nilai hidup. Oleh karena itu, pendidikan berperan penting sebagai pembimbing dan teladan dalam perkembangan moral dan sosial anak. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mandiri. Jadi peserta didik perlu diarahkan agar mampu mengambil keputusan, bertanggung jawab, dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Guru harus memberikan ruang bagi anak untuk mencoba, bereksperimen, dan belajar dari kesalahan, sehingga kemandirian mereka berkembang secara bertahap. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu ada karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu anak senang bermain. Nah, anak-anak sekolah dasar memang umumnya suka belajar sambil bermain. Melalui permainan, mereka bisa belajar akan hal baru dengan cara yang menyenangkan. Nah, misalnya bermain tebak gambar, bermain kartu angka, atau puzzle yang bisa membuat mereka itu lebih paham akan pelajaran tanpa mereka bisa merasa bosan. Nah, karakteristik ini menuntut guru sekolah dasar untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih untuk kelas yang lebih rendah. Nah, guru sekolah dasar merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Guru juga hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada senang bergerak. Nah, anak usia sekolah dasar sulit duduk diam terlalu lama. Mereka itu lebih mudah belajar jika ada kegiatan yang melibatkan gerakan seperti berjalan, terus mencari jawaban di kelas, atau eksperimen kecil, atau bahkan bermain peran. Nah, jadi guru sebaiknya membuat pembelajaran yang aktif dan tidak hanya mendengarkan saja seperti itu. Dan oleh karena itu, guru itu hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak itu untuk berpindah atau bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi itu untuk jangka waktu yang lama, dirasakan anak itu seperti siksaan kan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu anak-anak senang bekerja sama dalam kelompok. Nah, anak-anak itu suka berinteraksi dengan teman. Belajar berkelompok bisa membuat mereka itu saling membantu, terus berdiskusi juga, dan belajar menghargai akan pendapat dari orang lain. Nah, misalnya bisa mengerjakan proyek sederhana atau membuat poster bersama dengan teman sekelompoknya. Nah, karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru itu harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok tersebut seperti itu. Dan yang terakhir ada anak itu senang merasakan atau meragakan sesuatu. Nah, ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak sekolah dasar memasuki tahap operasional konkret dari apa yang dipelajari di sekolah. Ia belajar menghubungkan konsep baru dengan konsep yang lama. Dan berdasarkan pengalaman ini, siswa ini membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, terus jenis-jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh anak jika anak melaksanakannya sendiri. Sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa seperti itu. Nah, dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak ini terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Sebagai contoh, anak itu akan lebih memahami tentang arah mata angin dengan cara membawa anak langsung keluar kelas. Nah, kemudian menunjuk langsung itu setiap arah anginnya ada di mana saja seperti itu. Terima kasih. Baik, kesimpulannya yaitu peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, memiliki kebutuhan khusus, serta karakter suka bermain, bergerak, berkelompok, dan belajar lewat pengalaman, sehingga mereka itu perlu bimbingan untuk berkembang secara mandiri. Baik,